Semua manusia menginginkan kebahagiaan dan kemuliaan. Tidak ada manusia yang ingin celaka, tetapi ada orang yang menginginkan kemuliaan dengan cara dan akal pikirannya sendiri, sehingga dia merasa berhasil setelah meraihnya dengan mudah, walaupun berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya merasa senang, tetapi pada akhirnya dia akan menyesal karena mengalami kerugian selama-lamanya. Sebab kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat hanya bisa diraih dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya memang sangat sulit karena bertentangan dengan hawa nafsu dan akal pikiran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Rabb-nya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul sebagai contoh untuk mendapatkan kesuksesan. Namun ada orang yang ikut nabinya dan ada yang tidak mau. Golongan yang tidak mengikuti ajakan nabinya, walaupun dia cerdas, walaupun dia pandai atau cendekiawan, pada akhirnya akan gagal karena pikirannya terbatas, hanya bisa menjangkau apa yang dapat dilihat di dunia ini. Alam ruh, alam rahim, alam kubur, dalam alam akhirat itu gaib, tidak dapat dipikirkan kecuali mengikuti petunjuk Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suasana dan keadaan dari muda menjadi tua, sehat dan sakit, miskin dan kaya, susah dan senang, panas, dingin, perang atau damai. Banyak manusia tertipu bahwa dia akan sukses jika dia mampu mengubah suasana dan keadaan. Dari keadaan sedih menjadi senang, dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat, dan dari keadaan perang menjadi damai. Orang yang sukses adalah orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap suasana dan keadaan. Orang yang sukses bukanlah orang yang kaya, tetapi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia kaya. Juga bukan orang yang miskin, tapi orang yang taat dalam keadaan miskin. Kita jangan berpikir bagaimana mengubah suasana dan keadaan, bagaimana hidup damai, tapi bagaimana agar manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ketika suasana damai tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, bagaimana nusratullah akan datang? Bagaimana bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang? Sejak dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat suasana dan keadaan untuk menguji hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam yang telah menikmati fasilitas surga juga sempat tertipu oleh iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh masalah dan hanya Allah lah yang sanggup menyelesaikannya. Manusia tidak didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Manusia apabila bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi solusi dari permasalahannya di dunia dan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi keperluannya
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan urusannya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini adalah tempat masalah. Hanya di dalam surga yang tidak ada masalah. Bagaimana menyikapi setiap masalah? Dengan amal. Saat ini orang-orang telah meninggalkan amal, telah meninggalkan agama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah suasana dan keadaan menjadi buruk. Mereka beranggapan bahwa penyebabnya adalah kemiskinan, sehingga sibuk memperbaiki ekonomi. Ada yang mengira karena teknologinya kurang, sehingga menjadi hamba teknologi. Pembangunannya kurang, sehingga membangun terus-menerus. Pertanian kurang, sehingga sibuk bertani. Kekuasaan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada makhluk. Tidak ada hak asasi manusia selama manusia tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan hak-haknya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah aku menunaikan hak hamba-hambaku sebelum ia menunaikan hakku. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, suatu saat nanti kalian akan menemukan sikap individualisme, mementingkan diri sendiri, dan hal-hal yang kalian tidak senangi. Para sahabat bertanya, ketika hal itu terjadi kepada kami, apa yang kau perintahkan? Lalu Rasulullah SAW bersabda, tu'tunal haqqu alladhi alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Tunaikan hak orang lain yang diwajibkan atasmu, dan untuk kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, di pagi ini marilah kita merenungkan keadaan iman kita. Seluruh manusia menginginkan kesempurnaan di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan semuanya, meskipun belum berfungsi di dalam rahim ibunya. Di alam dunia baru berfungsi. Ketika di alam ruh manusia diberi tangan, kaki, mata, telinga, ditetapkan rezekinya dalam rahim, ajal dan kelahirannya, hidung dan mulut. Bahkan setelah 4 bulan dalam kandungan manusia di dalam rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan jasad manusia. Dan di alam dunia harus memfungsikan tubuh ini sesuai dengan kehendak penciptanya, bukan sibuk menyempurnakan bentuknya. Nah, bagaimana kulit ini bisa putih, cantik, badan bisa tinggi, langsing, sehat dan sebagainya. Tetapi bagaimana menyempurnakan iman dan amal meskipun tubuh cacat, namun jika digunakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang sukses. Apabila sibuk memperbaiki bentuk dan fungsinya sesuai dengan hawa nafsu, ini adalah kejahilan. Ini kejahilan. Kebahagiaan dan penderitaan di dunia sifatnya hanya sementara, tetapi di akhirat adalah kekal abadi selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi iman dan amal soleh memang belum diperlihatkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun setelah berpindah ke alam kubur, iman dan amal mulai berfungsi, menerangi alam kubur itu dan meluaskannya sejauh pandangan mata. Iman adalah fondasi agama, dan iman itu gaib. Dengan menafikan yang nampak, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan wujud. Inilah yang harus diusahakan, yaitu memasukkan hal yang gaib ke dalam hati hingga menjadi keyakinan. Matahari, air, dan udara sebenarnya tidak perlu diusahakan, karena telah tersedia. Hanya ada dua cara untuk mendapatkan keyakinan, yaitu dengan dakwah. Melihat, mendengar, dan berbicara mengenai kebesaran Allah. Kemudian cara yang kedua adalah mengingat mati, masuk ke alam kubur, bertemu dengan mungkar dan nakir. Tapi keyakinan setelah mati tidak berguna lagi. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan dakwah. Orang yang sempurna imannya sekalipun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusahakan iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan iman tidak ada batas akhirnya, dan derajat iman kita tidak seperti imannya para malaikat yang tidak pernah bertambah dan berkurang. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman dapat bertambah dan berkurang. Tapi imannya para nabi, imannya para rasul selalu bertambah terus dan tidak berkurang. Nabi Nuh alaihissalam istiqomah berdakwah siang dan malam selama 950 tahun, walaupun pengikutnya hanya 83 orang. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dan pengikutnya hanya 2 orang, istrinya. Dan Nabi Lut dan Nabi Isa pengikutnya hanya 15 orang. Iman para sahabat naik turun, tetapi iman umat akhir zaman keluar masuk. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersegeralah beramal baik, akan banyak fitnah pada saat itu seperti malam yang gelap, sehingga seorang laki-laki beriman pada waktu pagi dan telah menjadi kafir pada sore harinya, atau pada sore harinya beriman, pada pagi harinya telah kafir. Salah seorang di antara mereka menjual agamanya dengan harga sedikit dari dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman akan terpelihara apabila berada di tempat ada suasana iman. Bagaimana bisa mendapatkan iman di dalam rumah jika tidak ada suasana iman? Yang ada hanya suasana bioskop, suasana diskotik, suasana hotel, suasana restoran. Bahkan saat ini suasana iman mulai hilang di dalam masjid-masjid, berganti dengan suasana dunia. Karena apa? Karena tidak ada dakwah ilallah. Maka orang-orang sibuk membicarakan kehebatan makhluk, sibuk membicarakan teknologi, sibuk membicarakan ekonomi, sibuk membicarakan politik, pemerintahan, sibuk membicarakan masalah keadaan-keadaan dalam negeri, luar negeri. Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ketika berjumpa dengan sahabat lainnya berkata, ta'al nu'minu birabbina sa'a. Mari kita duduk sejenak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari beliau mengatakan hal itu kepada seseorang, dan seseorang itu tidak setuju. Maka ia lalu mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat Ibnu Rawaha hanya beriman kepadamu sejenak? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada Ibnu Rawaha karena ia mencintai majelis yang dibangga-banggakan oleh para malaikat.
Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan untuk memperbaharui iman. Iman ini akan kadaluarsa jika tidak berusaha mencari manfaat dari iman yang dimiliki. Ibarat seseorang yang memiliki radio atau TV, maka dia akan berusaha mencari manfaat dari benda itu dengan mendengar dan melihat. Namun apa gunanya radio dan TV itu bagi orang buta dan tuli? Rasulullah SAW bersabda, ada 3 sifat yang dimiliki, yang apabila dimiliki oleh seseorang maka ia akan merasakan nikmatnya iman. Yaitu apa? 1, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, jika ia mencintai seseorang hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apabila ia benci kembali menjadi kafir setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat merasakan manisnya iman adalah orang yang meyakini Allah sebagai Robnya, Islam sebagai cara hidupnya, dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Orang-orang yang rela mengorbankan waktu, harta, dan dirinya di dunia untuk mendapatkan sederet gelar di belakang namanya agar ia dimuliakan. Namun jika berkorban untuk mendapatkan iman yang berderajat takwa, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan tazkirah kita di pagi ini yang membicarakan tentang nasihat-nasihat daripada para masyayikh banyak bermanfaat bagi diri kita, insyaallah.